Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillahil mutakatsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad syafi'il ummah kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang tiang hormati para pimpinan Masjid Agung Baitur Rahim Tanjung, yang tiang hadir kedua, tiang kemari, kok perasaannya lebih ya, 2 kali ya? Oh lain, oh gitu ya. Sering saya kemari tuan sih, ini udah ngurang-ngurangin, kaget kita cuma 2 kali, berarti saya hadir, beliau yang tidak hadir. Begitu ya bapak-bapak. Jadi para orang tua kami, para tuan guru, para asatidz, para pimpinan Masjid Agung Baitur Rahim yang tiang muliakan dan tiang hormati, yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta Al-Ustadz Haji Muhammad Khairul Rizal, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Tuan Guru Haji Najmul Akhyar sebagai tokoh masyarakat Lombok Utara, yang saya hormati para pengurus organisasi, ada Ummu Azza yang juga pimpinan pusat Muslimat bersama dengan Ibu Wakil Gubernur, ada para asatidz, para tokoh-tokoh, para pimpinan daerah, pengurus daerah, dan para pimpinan-pimpinan organisasi Islam. Semoga Allah tetap kokohkan kita semua dalam persaudaraan. Berorganisasi itu adalah mengambil wasilah, bertawasul. Artinya organisasi itu bukanlah goyah. Goyahnya itu sama kita semua ya. Kalau dalam bahasa dari ahlu thariqah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Itulah tujuan kita. Tapi kendaraannya ya macam-macam. Termasuk juga kita berbangsa dan bernegara. Ini juga bagian dari kendaraan kita di dunia, supaya kita bisa menata kehidupan kita dengan baik, supaya kita bisa menjalankan kewajiban agama dengan baik. Kalau kendaraan-kendaraan ini tidak ada, bisa jadi maka kita kesulitan menjalankan tuntunan agama kita dengan baik. Orang-orang yang ada di negeri Syam, negeri yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah ahlul khair, orang-orang terpilih, orang-orang hebat, tempat maqilul Islam, bahkan tempat bentengnya Islam. Tapi kita saksikan hari ini negeri yang semula demikian penuh dengan para ulama, karena mereka tidak kompak sebagai satu bangsa, sebagai satu negara. Dia tidak puas dengan pemimpinnya, lalu dia melakukan pemberontakan atas nama macam-macam, atas nama Islam. Tapi yang terjadi adalah hancur lebur negara. Maka ketika sudah hancur negara, sudah pecah belah, beragama pun tidak akan mungkin dapat terlaksana dengan baik. Bagaimana mau sholat Jumat ke masjid kalau begitu pintu rumah dibuka yang terdengar suara desing peluru, dar 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 dar. Bagaimana kita bisa mentaklim anak-anak kita ke sekolah
kalau sekolah mereka sudah hancur di bom? Bagaimana kita mau membeli bahan makanan yang kita perlukan untuk makan sehari-hari kalau pasarnya porak-poranda? Renungkan. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Walil wasail hukmul maqasid. Kita renungkan kaidah dari para ulama, wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Dengan dalam kata yang lain, kalau tujuan kita adalah kebaikan, mencapai ridho Allah, bisa menjalankan perintah agama, itu tujuan kita, dan tujuan itu wajib. Wajib kita hidup ini harus melaksanakan tuntunan Allah dengan baik. Untuk menjalankan tuntunan Allah dengan baik yang merupakan tujuan hidup, maka dia perlu wasilah. Perlu dia kendaraan, perlu kondisi, perlu situasi. Dan salah satu wasilah yang bisa menjaga supaya hidup kita bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menunaikan perintah Allah dengan baik adalah perdamaian, ketentraman, adanya negara, adanya pemerintah, adanya sistem, adanya hukum. Lil wasail hukmul maqasid. Maka kalau ada orang bertanya, apa hukumnya Indonesia buat kita sekarang? Hukumnya Indonesia adalah dia wasilah untuk suatu tujuan yang mulia, suatu tujuan yang wajib, maka dia pun hukumnya adalah wajib untuk kita jaga. Paham Bapak Ibu? Arah dengan sembahyang dia berwudu. Kenapa wudu itu menjadi wajib? Karena dia wasilah. Karena dia merupakan syarat. Kalau dia tidak ada, tidak sampai kepada sholat yang sah. Walaupun takbirnya sudah sempurna, rukunnya sudah sempurna, 13 rukun atau 15 menurut sebagian ulama, atau mazhab yang lain 17. Mau 13, 15, 17, kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak mungkin menjadi sholat yang sah. Jadi wasilah, perantara, alat itu hukumnya sama pentingnya dengan tujuan. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, kita semua alhamdulillah, yang saya hormati di sini ada para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan-pimpinan organisasi. Mari kita jadikan organisasi-organisasi yang didirikan insya Allah dengan niat yang baik. Tidak ada organisasi yang didirikan untuk nyengeda, insya Allah, kalau pendirinya ulama. Kalau pendirinya seorang yang alim, soleh, muttaqi, muraqib, mukhlis, orang yang berilmu, soleh, muttaqi, bertakwa, muraqib, dia selalu melihat dan sadar Allah selalu bersamanya, mengawasinya, lalu dia mukhlis, dia ikhlas, semua pasti organisasi itu mengajak kepada yang baik. Kalau kita punya organisasi, mari kita makmurkan, mari kita majukan sambil kita membangun ukhuwah dengan organisasi yang lain. Semuanya insya Allah menjadi kendaraan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan supaya kita paham. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terlalu banyak hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi, tapi hari ini penting untuk kita jaga, kita rawat. Negara bangsa tidak ada zaman Nabi, karena memang tidak dibutuhkan saat itu bentuk negara bangsa seperti sekarang. Cukup dengan kesepakatan antara Rasul dengan orang-orang Yahudi, ditandatangani Piagam Madinah, selesai urusan. Tapi hari ini di Indonesia yang jumlah penduduknya sampai 270 juta lebih, itu perlu satu kesepakatan yang kokoh dan kuat. Itulah kesepakatan kita ber-Indonesia, ber-NKRI, dan kita niatkan ini menjadi wasilah kita untuk bisa membangun kehidupan yang baik, bisa menjalankan tugas-tugas dari Allah dan Rasulnya dengan baik, bisa menjalankan tuntunan agama dengan baik. Maka kita jaga. Menjaga Indonesia bukan hanya wajibun watani, tapi wajibun dini. Dia adalah kewajiban agama, bukan hanya kewajiban kebangsaan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah, beberapa kali tiang datang ke masjid ini
Ini adalah pertama yang datang dalam keadaan sudah selesai seperti ini. Wah jari, alhamdulillah. Jari wah tak? Oh di mana? Sudah mempanitia masjid dan di man doang. Soal muhajari jadi narang alasan ngendeng malik sumbangan lekan di mana. Jadi di man jari doang. Alhamdulillah itu tanda kita semangat. Tapi di dalam nih masya Allah megah. Lihat ke atas masya Allah. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu. Masya Allah. Azinallahu an turfa'a. Jadi kalau kita lihat masjid tinggi, memang diizinkan untuk masjid itu baik, megah, melambangkan agama Allah. Masjid memang harus kita bangun dengan baik, karena dia adalah salah satu simbol utama dari agama Allah. Simbol bukanlah segala-galanya, tapi simbol menggambarkan nilai yang kita yakini. Dan alhamdulillah, NTB bil khusus Pulau Lombok masyhur di mana-mana sebagai pulau 1000 masjid. Walaupun masjidnya lebih dari 4.000, 5.000 lebih masjid di NTB pada masa tiang dulu. Sekarang pasti lebih banyak. Tapi memang zikrul adat la yasalil hasar wa innama litabdil. Bahwa menyebut 1000 itu bukan pembatasan tapi penggambaran. Demikian banyak tiang berdoa dan kita semua berdoa. Mudah-mudahan masjid-masjid yang ada di Lombok ini masjid yang yad'u li ahlil balad. Amin. Masjid yang yad'u ala ahlil balad, yang mendoakan untuk penduduk di sekitar masjid. Allahumma kama ammaruni fa ammir hayatahum. Sebagai mudah-mudahan Baitur Rahim ini berdoa kayak begitu. Ada masjid yang kedua, Allahumma kama hajuruni fahjurhum an rahmatik. Ya Allah, sebagaimana mereka tidak pernah datang kepadaku, selalu menjauhiku, maka jauhkan mereka dari rahmat-Mu. Jadi masjid yang banyak-banyak itu cuma 2 saja sebenarnya. Doanya yad'u li ahlil balad, mendoakan kebaikan untuk yang ada di sekitarnya, dan yang mendoakan balad, yang mendoakan supaya yang di sekitarnya itu mendapatkan apa yang mereka lakukan kepada masjid itu. Mudah-mudahan masjid kita semua doa yang baik nih. Coba bayangkan kalau 5.000 masjid di Lombok ini berdoa untuk kebaikan, masa tidak ada yang dikabulkan sama Allah? Mana-mana sikit, 2, apalagi semuanya. Jadi kalau dia berdoa untuk kebaikan dengan caranya, karena semua itu kan makhluk Allah ini bisa berhubungan dengan Allah dengan cara yang kita tidak tahu. Kalau kita misalnya sekedar 33 kali bertasbih saja sudah bangganya luar biasa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah marah dengan saleh wajah. Padahal pohon-pohon dan semua makhluk Allah yusabbihuna min ghairi hasrin wala adad. Tidak pernah dia berekeng, daun-daun itu bertasbih kepada Allah. Jadi jangan sombong kita. Ini makhluk-makhluk Allah semua, termasuk masjid kita ini berkomunikasi dengan pencipta dari segala sesuatu, Rabbul Alamin. Apa itu alamin? Masih Allah. Semua yang ada selain Allah itu makhluk Allah. Walaupun dia diciptakan oleh manusia, istilahnya bangunan, mobil apa, tapi begitu dia wujud, maka hakikatnya dia adalah makhluk Allah. Melalui tangan manusia, wasilah manusia, semua yang ada selain Allah itu makhluk. Dan mereka semua berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua bertasbih kepada Allah, semua berkomunikasi kepada Allah, namun kita tidak mengerti bahasa mereka. Alhamdulillah. Coba kalau kita mengerti, tidak bisa tidur kita, Pak. Ya, ada orang membaca misalnya apa namanya penelitian telinga anjing itu dia mampu mendengar
frekuensi yang tidak bisa didengar oleh manusia. Lalu ketika dia membaca penelitian itu dalam hatinya, waduh, kalah kita sama anjing. Coba kita dikasih oleh Allah kemampuan untuk mendengar frekuensi yang bisa didengar oleh anjing, mungkin hidup kita akan lebih mudah. Padahal Bapak Ibu, Allah membatasi kita. Pandangan kita dibatasi, telinga kita kemampuannya dibatasi, pikiran kita juga, kaki kita, semua pembatasan. Rahmatan lakum, itu adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah. Baik situ Pak, misal situ bau bedengah marah, basong bedengah, dia bisa mendengar suara orang yang disisa di kubur. Coba membalin dia sedin kubur kan dia botin dok bilang kalau popak suara mungkar nakir. Makanya anjing itu melolong-lolong dalam riwayat kan, dia melolong karena dia mendengar dengan frekuensi itu suara orang yang disiksa. Kenapa Allah tutup telinga kita, tidak bisa mendengar? Tidak mungkin kita bisa istirahat malam kalau Allah bukakan semua suara, semua kemampuan. Maka Allah batasi. Rahmatan lakum, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Ini kerangka berpikir. Ini hal yang kedua yang ingin Tiang sampaikan. Kerangka berpikir untuk menempatkan hidup kita ini pada tempatnya. Kalau kerangka berpikir ini kita bawa bapak-bapak dan ibu, kita tidak pernah tidak puas. Karena kita yakin apa yang Allah halangi sampai kepada kita saat itu, itulah yang terbaik. Kalau kita mau sesuatu tapi Allah halangkan sampai sesuatu itu belum sampai kepada kita, itulah yang terbaik. Kalau Allah tutup mata kita sehingga tidak bisa melihat sesuatu, Allah tutup telinga kita sehingga tidak mendengar berita tertentu, maka itu yang terbaik. Alhamdulillah. Nah, kalau kita bawa kerangka berpikir ini bapak-bapak ibu, maka tidak mudah kita untuk talunah silih batur. Begitu bapak ibu nih, tidak mudah kita untuk membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang. Tidak mudah kita untuk bersuuzon kepada Allah. Kok saya dapat musibah, kok sehat saja? Kok saya rezeki hanya begini, kok dia bisa punya sawah sekian hektar? Allah nggak sayang sama saya. Bahaya. Nah, karena itu semua pembatasan lahir dan batin oleh Allah untuk kita. Untuk kita. Semua yang Allah sudah berikan dan ini yang kita terima hari ini, kalau kata Imam Ghazali, laisa fil imkani abda'u mimma kan. Sudah itulah yang terbaik untuk saat ini. Kalau kita mau tingkatkan, ya mari kita tingkatkan. Kalau kita dapat misalnya rezeki hari ini sekian, bagian kita. Mau dapat yang lebih, ya ikhtiarkan lagi. Tapi itulah yang terbaik sampai saat itu. Maka senang susah, lapang sempit, ya, itu selalu kita alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, Tiang ingin mengisi majelis kita ini dengan yang mengijazah sebuah hadis nih. Nah, Tiang ingin mengijazahkan sebuah hadis dari kitab Al-Imam An-Nawawi, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis yang ke-20 dari kitab Al-Arba'in. Al-Arba'in An-Nawawiyah sesuai dengan namanya adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi ikhtisaran, secara ringkas, dengan memuat 42 hadis yang dianggap oleh Imam Nawawi sebagai hadis-hadis yang sangat penting, hadis-hadis yang sangat dalam maknanya untuk kita bawa dalam kehidupan. Dan Imam Nawawi ini, beliau adalah orang yang sangat berkah. Semua kitab-kitab beliau itu tanpa kecuali selalu menjadi marja', menjadi rujukan di dalam ilmu hadis,
kitab Arba'in beliau ini menjadi rujukan, sehingga ulama setelah beliau itu mengarang beragam kitab Arba'in meniru cara beliau. Tapi ada ribuan, ada sekian banyak arba'iniyat, kitab yang isinya 40 hadis Nabi, tidak ada yang lebih dari Arba'un Nawawiyah dari sisi dibaca, dipelajari, dijelaskan, ya, dan diamalkan oleh umat Islam dari masa Imam Nawawi sampai sekarang. Ada beliau mengarang kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Mursalin, isinya doa-doa semua. Bukan hanya beliau yang mengarang kitab seperti itu, banyak ulama-ulama lain, tapi tidak ada yang bisa setara dengan kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Sampai kalau kata ulama, saking berharganya kitab Al-Azkar itu, apa kata ulama? Bi'idar washtaril azkar. Kalau perlu jual rumah untuk beli kitab Al-Azkar. Karena Al-Azkar itu isinya adalah kalam, azkar, zikir, doa dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Di rumah, di perjalanan, di tengah laut, di dalam kesulitan, pada saat dapat nikmat, pada saat kena musibah kematian, pada saat musibah kehilangan harta segala macam ada di Al-Azkar. Jual rumah beli Al-Azkar, saking bernilainya kitab. Ada beliau punya kitab Syarhu An-Nawawi ala Sahih Muslim, itu juga luar biasa. Ada kitab fikih beliau banyak sekali, mulai dari Rawdatul Talibin, Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, banyak. Semua tulisan pena beliau mubarak, diberkahi oleh Allah. Nah, salah satunya adalah kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in ini yang akan baca satu hadisnya. Kitab ini adalah satu dari kitab-kitab yang kebetulan yang mendapatkan ijazah dari banyak guru-guru tiang. Ada ijazah dari Nini Al-Maghfurlah Maulana Syekh, dari guru beliau Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, terus naik sampai Imam Nawawi. Ada ijazah juga dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani melalui Tuan Guru Husnul Duat. Ada ijazah dari Syekh Abdul Ghafur Mustafa, dari Al-Habib Umar, Habib Abu Bakar, Habib Abdullah Baharun, Habib Zain bin Sumit. Itu semua ada bagian dari ijazah-ijazah riwayat-riwayat beliau. Adalah salah satunya kepada tiang adalah ijazah dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Jadi ijazah tiang nyambung sampai Al-Imamun Nawawi, dan karena itu tiang mau sambung ke Pulunggo semua nih. Nah, tapi kita cukup satu hadis saja. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa menyambung. Ikuti yang sampaikan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain wa huwa sahibul arba'in fi kitabihi al-arba'in an-nawawiyah al-hadithul 'ishrun an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna mimma adrakan nas min kalami an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Ujizukum hadzal hadis. Kalau dia bilang ujizukum, jawab qabiltu al-ijazah atau qabilna al-ijazah. Ujizukum hadzal hadis.
Yang ijazahkan hadis ini hadis ke-20 dari matan Arba'in Nawawiyah. Saya ijazahkan hadis ke-20 dari matan Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala menerima dan menjadikan hadis ini masuk menjadi ilmu kita semua dan dapat kita amalkan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sedikit uraian tentang hadis ini. Hadis ini adalah hadis sahih karena memang Imam Nawawi di dalam Arba'innya itu memilih hadis-hadis yang sahih minimal yang hasan. Yang sahih itu hadis-hadis yang ada di Bukhari, Muslim dan di Ashab As-Sunan, Al-Kutubus Sittah, dan juga beberapa yang lain. Termasuk hadis ini adalah hadis yang ada di dalam Al-Jami'us Sahih, yaitu Sahih. Hadis ini Bapak-bapak Ibu, redaksinya singkat, tapi bisa kita bawa kemana-mana, menjadi pengontrol kita di dalam berucap, bersikap, bahkan sekedar berpikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya, Abu Mas'ud, ayah Mas'ud. Siapa namanya? Uqbah bin Amr, yaitu Sayyidina Uqbah Al-Ansari Al-Badri. Beliau adalah Al-Ansari, yaitu sahabat yang asalnya adalah kaum Ansor yang tinggal di Madinah dan menjadi pembela utama, menjadi penyambut dari datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari Mekah, menjadi benteng Nabi, itu Ansor. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini? Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwatil ula, di antara yang sampai kepada manusia dari ajaran para nabi dan rasul yang terdahulu, mulai dari nabi-nabi awal Adam, Nuh dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, di antara yang merupakan ajaran mereka semua. Artinya isi hadis ini adalah ajaran dari para nabi dan rasul, berlaku di semua masa, di setiap kaum. Apa? Mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya malu, maka lakukan saja apapun maumu. Masya Allah. Bapak-bapak dan saudara, hadis ini kata para ulama adalah minal muhkamat. Ajaran para nabi rasul itu, ini sekedar tambahan pengetahuan saja nih. Ada yang namanya muhkamat, ada yang mutaghayyirat. Muhkamat itu nabinya siapapun ajarannya sama. Kalau mutaghayyirat itu berbeda dari antara satu nabi dengan nabi yang lain. Apa yang termasuk muhkamat? Kalau dalam tuntunan agama yang paling utama tentu ajaran tauhid. Mau Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauhid tidak pernah berubah. Di antara al-muhkamat aslus sholat, yaitu ibadah sholat, ibadahnya, kewajiban, semua Nabi ada sholatnya. Muhkamat. Di antara al-muhkamat adalah az-zakat. Zakat itu juga semua nabi, semua rasul itu wajib, ada kewajiban berzakat. Tapi caranya berbeda-beda. Nah, caranya itu minal mutaghayyirat, beda-beda.
Kalau dulu misalnya pada masa Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris, zakat itu tanda dikabulkannya oleh Allah adalah ahraqathun nar. Kalau ada orang naruh zakatnya, misalnya dia taruh padinya atau dia taruh kambingnya, biasanya di tempat yang tinggi, suruh jauh, bembe, aning bukit. Apa bukit bahasa Anda ini? Gunung. Montong kalau bahasa Lombok Timur. Bawa ke atas. Ditunggu. Kalau tiba-tiba datang api dari langit, dar, disambar, hilang dia. Nah, itu berarti diterima. Kalau ditunggu dari pagi sampai siang, sore, malam, tidak ada yang nyamber. Nah, itu berarti zakat yang tidak diterima. Bawa pulang lagi itu. Berarti barangnya nggak benar, nggak baik. Misalnya hasil panen yang busuk-busuk, tidak akan disambar sama api. Kalau belum disambar, bawa pulang lagi, cari lagi yang lebih bagus sampai dia disambar. Itu alamat dikabul. Itu cara beda. Kalau sekarang nggak ada main sambar-sambaran. Ya. Kalau main sambar-sambaran repot kita. Ya, sudah ini ngeluarkan barang-barang yang kurang bagus, ya, nggak ada yang tahu sekarang. Jadi memang umat Islam ini masya Allah banyak rahmat Allah. Kalau dulu orang yang orang yang mencuri, ya, orang yang mencuri malam hari itu pagi-pagi tertulis di pintu rumahnya itu, hadza baitu sarik, ini rumah pencuri, tidak bisa sembunyi. Kalau sekarang 1000 kali mencuri, pintunya sama saja kayak pintu kita. Itu rahmat Allah. Bukan maksudnya supaya banyak-banyak mencuri, tapi ayolah tobat. Ya, Allah selalu tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6 dosa kita ditutup. Beda dengan masa Bani Israel dulu. Kalau dulu asobatun najasah quri'at. Kalau pakaian kena najis itu potong. Kalau sekarang cukup dicuci. Kalau pakaian kita kena najis dipotong, nggak ada baju kita yang bagus ya. Semuanya robek semua. Zaman dulu seperti itu. Jadi takhfifan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulai lalu wah teringanang kita, sembahyang teringanang, urusan zakat diringankan, urusan najis digampangkan, urusan puasa juga banyak sekali kemudahan. Masa setelah beragam kemudahan itu kita masih malas menjalankan tuntunan agama. Kembali ke hadis ini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini ajaran yang berlaku di semua ajaran para nabi rasul. Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukan apapun yang kamu mau. Kah gawe wah mbak Saudi. Kemudian ada ilah gawe wah. Ini kalau kita renungkan Bapak Ibu, sebenarnya ungkapan yang sederhana ini bisa menjadi kontrol untuk kita, untuk menjaga diri kita, mengingat kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Walaqad karramna bani Adam. Kalau Allah sudah memuliakan, masa kita mau melakukan hal-hal yang menghinakan diri kita sendiri? Ilah kita. Kalau Allah memberikan kita tenaga untuk ibadah, masa kita malas? Ilah kita. Kan sudah dikasih kekuatan. Maka di dalam hadis yang lain, hadis yang juga sahih, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu kata Rasul adalah satu cabang utama dari cabang-cabang iman. Apa yang dimaksudkan dengan malu di sini? Bapak-bapak dan ibu, para ulama jelaskan yang namanya malu itu ada dua macam. Yang pertama al-haya al-jibli atau at-tabi'i. Rasa malu yang merupakan tabiat. Yang kedua al-haya syar'i. Rasa malu secara syar'i. Kalau yang pertama ini bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Pemalu, dia kalau misalnya ada acara dia tidak mau di depan, malu dia, karena memang pemalu. Dari kecil dia malu. Itu bisa baik, bisa tidak baik. Kalau rasa malu yang memang sifatnya itu
dia bawa untuk hal-hal yang seharusnya di situ dia bisa mendapatkan pahala. Kalau dia tidak malu, kalau dia mau maju, maka dia rugi. Dia pemalu, tidak mau di depan. Begitu masuk ke masjid pun dia tidak mau di saf depan, maunya di saf belakang saja. Rugi dia. Jangan sampai malu tabiat itu membuat kita kemudian rugi di dalam sesuatu kebaikan, suatu keutamaan. Yang kedua adalah al-haya'us syar'i, malu secara syar'i. Apa arti al-haya'us syar'i? Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malu yang merupakan cabang utama dari iman kepada Allah. Malu untuk melanggar perintah Allah, malu untuk meninggalkan, malu untuk melanggar larangan, malu untuk meninggalkan perintah. Malu dia, saya bisa, saya mampu, saya punya kesempatan, kenapa saya tidak melaksanakan? Malu, dia laksanakan. Malu sama Allah. Fasilitas kehidupan sudah beragam, masa hanya sedikit kesyukuran saja tidak bisa dilakukan? Malu dia. Dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat, istahyu minallah haqqal haya. Sahabat-sahabatku, ayo kita bangun rasa malu kita kepada Allah. Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, nahnu nastahi minallah. Kami ini punya rasa malu, gak usah khawatir ya Rasulullah. Kami ini orang-orang yang punya rasa malu. Engkau sudah didik kami menjadi orang-orang yang punya rasa malu. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa zalika, bukan itu yang saya maksud. Wa innamal istihya'u haqqal haya an tahfazar ra'sa wa ma wa'a wa an tahfazal batna wa ma hawa wa an tadhkural mauta wal bila. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kata Rasulullah SAW, yang saya maksudkan itu, rasa malu itu adalah cirinya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Jaga pikiran kita, pelihara pikiran kita. Wal yahfazil batna wa ma hawa, jaga isi perut kita. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan ingat kematian dan saat dimana badanmu yang sehat itu akan menjadi hancur lebur, luruh di tanah itu. Kalau engkau melaksanakan tiga hal itu, jaga pikiranmu. Artinya apa? Malu kita berpikir yang tidak baik. Baik kepada Allah, kepada manusia, malu kita. Malu kita membayangkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi bukan hanya sekedar memikirkan dalam gambaran biasa, tapi merancang. Misalnya isi kepalanya diisi dengan rancangan bagaimana supaya orang bisa terpecah belah, bagaimana supaya dia dapat untung walaupun orang lain buntung, bagaimana dia sukses walaupun orang lain celaka, bagaimana dia dapat keuntungan walaupun orang rugi. Dia rancang di kepalanya segala macam skenario yang tidak baik. Malulah kepada Allah. Buang itu semua, isi kepala kita dengan hal yang baik. Falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Isi kepala kita dengan hal-hal yang baik. Pikiran kita. Wal yahfazil batna wa ma hawa. Kita jaga juga perut kita. Maksudnya apa? Pastikan kita takasub atau iktisab, yaitu mencari rezeki melalui jalan yang baik. Malulah mengisi perut yang kecil ini dengan hal-hal yang kita peroleh dari yang tidak baik. Dari hasil kerja, dari keringat kita, dari tenaga kita,
Tuh, kita isi perut kita. Jangan dari keringat orang, kita tipu, kita manipulasi, kita isi perut kita dari hasil keringat orang. Malu. Kalau bagian yang kecil ini, yang perut ini kita jaga semuanya, masing-masing kita menjaga yang namanya perut ini, insya Allah takasub kita akan baik, rezeki kita semua akan berkah. Dan yang terakhir, wal yadhkuril mauta wal bila, kalau engkau punya rasa malu kata Rasul, maka jangan tempelkan, ya, kalau dalam bahasa Al-Quran, akhlada ilal ard, jangan terlalu mantap di dunia ini seakan-akan kamu akan selamanya. Jangan merasa pijakan kakimu ini di dunia yang sekarang tegak ini akan seperti ini selamanya. Wal yazkuril mauta wal bila, maka ingat ada masa selesai yang namanya al-maut. Al-maut. Dalam kata al-maut itu ada mana ingkito, petuk, putus. Apa yang putus? Ya kenikmatan. Apa yang putus? Ya kesenangan. Walaupun dalam Al-Quran lebih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan kematian itu dengan bahasa yang indah. Maka Allah sebutkan kematian itu dengan wafat. Alladzina tatawaffahumul malaikah. Al-wafat, kata al-wafat itu dari apa? Wafa mencukupkan. Jadi bahasa kematian itu di dalam Al-Quran itu semua bahasa yang indah. Kematian itu tidak dibahasakan sebagai sesuatu yang harus dihindari, jangan ditakuti, tapi itu al-wafat. Al-wafat artinya engkau sudah mencukupkan jatahmu di dunia, maka siap untuk ambil hasilnya di akhirat kelak. Kematian dibahasakan dalam Al-Quran dengan al-ajal. Apa itu al-ajal? Tujuan yang sudah sampai. Dengan kata lain, wah sudah cukup. Disinilah langkahmu berakhir di dunia, nanti kamu sambung di akhirat kehidupan yang selama-lamanya. Alhamdulillah. Jadi tidak usah terlalu takut, ya. Kita ingat, tapi nggak usah takut. Ingat untuk apa? Untuk memastikan supaya ketika wafat itu datang, kita memang sudah mewafatkan diri kita, dalam arti mencukupkan. Maksimalkan kerja-kerja kita, maksimalkan amal-amal kita. Sudah tidak bisa lebih dari itu, sudah tidak bisa lagi. Udah kita upayakan. Ketika datang nanti, alhamdulillah, ya Allah, saya sudah cukupkan ikhtiar saya serahkan padamu ya Allah. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, kata Rasul, orang yang punya kesadaran, dia sadar untuk memelihara pikiran hatinya, ya. Kan pikiran itu menggerakkan ucapan, menggerakkan pandangan, menggerakkan pendengaran, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan. Kalau kita jaga di sini, mudah-mudahan semua akan terjaga. Lalu kemudian perut. Dengan menjaga perut artinya kita memastikan, berikhtiar supaya kita mendapatkan yang halal yang baik. Maka kita akan menjauh dari menipu, kita akan menjauh dari mencuri, kita akan menjauh dari al-ghish. Maka mudah-mudahan semuanya baik. Amin. Kalau seperti itu kan Bapak-bapak Ibu, coba kita perhatikan ini. Semua kita punya pemahaman seperti ini. Lalu kita jaga pikiran kita, jaga perut kita, kita ingat tentang al-maut wal bila, ya, kita berusaha untuk cukupkan ikhtiar kita supaya ketika sampai masanya kita sudah bisa dengan tenang. Masya Allah, hidup kita akan jauh lebih tenang. Kalau kita tidak jaga, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, nah termasuk sekarang anak-anak muda kita di Indonesia ini banyak sekali. Indonesia adalah pengguna medsos paling tinggi di dunia. Indonesia ini
Facebook itu paling banyak pelanggannya di Indonesia. Di Cina itu tidak ada orang main Facebook. Indonesia sama India kalau tidak salah, itu dua negara yang paling banyak, lebih banyak daripada orang Amerika. Orang Indonesia bahkan kadang-kadang dia punya akun Facebook lebih dari satu, macam-macam. Belum lagi Twitter, Instagram, segala macam, medsos banyak sekali. Pengguna WhatsApp paling besar di dunia, seluruh dunia itu Indonesia. Apakah itu baik? Tergantung. Bagaimana kita bersama-sama bapak-bapak itu mengamalkan hadis ini, ya, mengontrol diri kita, menjaga pikiran, ucapan, ya, perilaku, sikap. Kalau ada fasilitas ilmu dan teknologi yang Allah berikan, mari kita manfaatkan dengan rasa malu. Rasa malu dalam konteks apa? Malu kita untuk mengisinya dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, yang pesan kepada kita semua, ini kan masa-masa sejak beberapa tahun terakhir ini banyak sekali di medsos-medsos itu hal-hal yang sering menimbulkan permusuhan di antara kita. Saya berharap jamaah Baitur Rahim tidak menjadi bagian dari itu semua. Mari kita gunakan ruang-ruang termasuk yang diciptakan oleh teknologi sebagai jalan untuk kita isi dengan kebaikan. Terlalu banyak contoh bapak-bapak ibu. Tadi sudah yang sampaikan di Syria. Di Syria itu dulu masalahnya sederhana. Ada pemerintah. Memang pemerintahnya ini tidak terlalu baik. Ya, katakanlah pemerintahnya ini agak-agak kasar lah gitu ya. Dia tuh ada beberapa lah yang dizolimi segala macam. Lalu kemudian ada kejadian demo sedikit. Begitu demo, kemudian ada yang meninggal kalau tidak salah. Nah, dari situ disebarkan pesan-pesan. Oh, ditambah-tambahi sekian ribu yang meninggal, sekian. Ayo kita serang, kita bikin revolusi apa? Ribut orang, terjadi peperangan saudara. Gara-gara medsos. Fitnah itu diternak, diciptakan, ditumbuhkan, diduplikasikan terus di medsos. Siapa yang menjadi korbannya? 6 juta rakyat Syria. Mereka jadi pengungsi semua sekarang. Habis. Tadi yang menyebut Imam Nawawi. Imam Nawawi itu orang Syria. Beliau itu makamnya di An-Nawa. Dulu pernah tiang ziarah ke sana. Sekarang siapa yang bisa ziarah ke sana? Orang perang di mana-mana. Jadi dengan sebab fitnah itu terlalu banyak kerugian, persaudaraan rusak, bumi Allah hancur, kemudian tempat-tempat yang mulia akhirnya juga ikut ditinggalkan. Dulu Irak disebut sebagai Ardul Aulia, buminya para wali. Semua wali-wali tarekat itu dari Irak. Sidi Ma'ruf al-Karhi, Sidi Abdul Qadir al-Jilani. Kemudian ya Allah, udah ada tersebut lah, saking banyaknya di Irak itu. Perang sekian lama, habis. Tidak ada lagi orang menuntut ilmu di Baghdad sana. Dulu Baghdad manarul ilmi wal hikmah, menara ilmu dan hikmah. Perang hancur lebur. Karena itu yang lanjutkan, yang sampaikan di sini kepada pelungguh semua, apa yang guru tiang pesan, yaitu pemimpin tertinggi dari Al-Azhar, Syekhul Azhar, Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Ustaz Al-Imam Ahmad Muhammad At-Tayyib. Beliau sampaikan bahwa tolong Muhammad Zain, itu bahasanya beliau sama tiang, tolong Muhammad Zain, beritahu semua saudaramu alumni Al-Azhar di Indonesia, tugas kalian itu adalah jaga Indonesia. Jangan sampai Indonesia mengalami perang saudara, perpecahan sebagaimana yang kama anaina wa nu'anihi fil buldanil arabiyah,
sebagaimana yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Kami menderita peperangan itu di negara-negara Arab. Itu pesan beliau. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita bersual-sual, ya pati turut kita ikuti, berarti dia mau merusak suatu wadah yang sangat berharga. Bil khusus di Lombok Utara yang ajak untuk jaga bersama-sama. Demikian Bapak Ibu nih, ini hadis pendek, bunyinya iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, manik dari Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Allah, kalau kamu tidak malu silahkan. Masih punya rasa malu? Alhamdulillah. Malu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, merusak daerah kita, merusak negara kita, merusak persaudaraan kita, merusak diri kita. Itu hal-hal yang kita malu untuk melakukannya. Kenapa? Karena semua itu adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang istimewa untuk kita semua. Demikian dapat yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Diterima ijazah hadis ini nggih. Nah, diamalkan nggih. Nah, lalu aning pekan kemudian kita arah apa rana? Apa sih paling luwe pekan Tanjung nih? Hah? Sate empak nu. Sate Tanjung, ikan. Beli sate sida dulu, Bu. Nah, kemudian tebaitang sida bait wah, yang beli 10 nggih. Nah, nggih. Oh, kak babet wah 10. Sekali 2 3 4 5 6 itu balu siwa 10. Cukup? Atau bait malik? Cukup. Loh, kan ada kita sih dengan si penjual. Oh, ingat hadis ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jangan rusak dirimu hanya karena satu potong sate empat. Jaga. Jadi setiap waktu kita ingat ini ucapan kita, insya Allah. Kalau ada orang komen macam-macam, tidak harus kita ikut komen, Bapak Ibu. Dia berdosa teduh. Nih, paham? Al-kalam idza lam yakhruj malaktahu wa idza kharaja malakaka. Yang namanya kata, ucapan, kalau belum keluar kamu bisa kendalikan, tapi ketika dia sudah keluar, kamu akan lelah mengendalikannya. Betapa banyaknya orang bicara lalu kemudian setelah itu dia repot. Oh enggak begini maksud saya. Oh enggak begini. Kenapa? Sudah keluar omongan, enggak bisa ditarik lagi. Jadi kalau misalnya ada komen-komen, enggak usah ikut-ikutan. Kalau memang sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Kan di antara hadis yang juga sudah diijazahkan di salah satu tempat itu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda Islamnya seseorang itu bagus adalah dia meninggalkan yang bukan urusannya. Apa yang bukan urusannya? Pertama, maksiat. Itu yang paling utama, tinggalkan. Yang kedua, sesuatu yang boleh tapi berlebih-lebihan. Tinduk, lekan kelima sampai kelima. Yo kan aku tinduk. Iya, tinduk kanggo lagu sih dah lekan kelima sampai kelima. Mangan, sepir piring, seponjol, piring kanggo mangan, seponjol, yo kan iya lagu seponjol, boleh. Yang ketiga, zikru ni'amin nas ala sabil, menyebut nikmat orang, tapi dengan apa? Dengan maksud hasad, dengki. Itu tinggalkan. Yang keempat, zikru ma'ayib, menyebutkan orang dengan maksud untuk memojokkan, itu juga tinggalkan. Dan yang kelima, zikru ma la ilma laka bihi, menyebut sesuatu yang kamu tidak ilmu tentangnya. Tak usah. Jadi kalau kita mendapatkan postingan di handphone kita misalnya forward, jangan terus kita forward lagi. Kalau masih masuk ke kita, itu tanggung jawab kita. Kita bisa hilangkan. Tapi begitu dari nomor kita kirim ke orang,
itu sudah tanggung jawab kita. Lalu ternyata berita itu bohong. Kemudian ditanya, kan Anda sudah kirim berita bohong? Ya kan kita mau tahu betul atau tidak. Makanya sekarang syukur sudah ada yang beritahu itu bohong. Padahal dalam Islam bukanlah menyebarkan baru cari tahu, tapi pastikan kebenarannya dan kemanfaatannya baru sebarkan. Benar tapi tidak manfaat buat apa? Coba misal, apa misal yang benar tapi tidak ada manfaatnya? Sudah lalu aneh balik tetangga Anda. Tiba-tiba tetangga Anda sini dia ada berkelambi, mama, dia nina, mama. Ternyata panuna boleh dia bokorna. Dia panu atau apa namanya korengan punggungnya tetangga itu. Terus tidak pulang dari tetangga itu, pergi ke tempat yang lain bercerita. Lah baru tumben saya lihat bapak ini ternyata gagah tapi korengan punggungnya. Tangguh deh. Yo kan tentu korengan. Nah, tidak semua kenyataan harus disebarkan. Tidak semua kebenaran harus disampaikan. Paham Bapak Ibu? Nah, kan kita tidak mau juga kalau ada kekurangan kita disampaikan oleh orang. Jadi pastikan sesuatu yang tidak ada ilmunya sama kita jangan kita urus. Ribut macam-macam. Nanti politik apalagi, tang umpatan ini, enggak usah ikut. Dalam arti jangan ikut-ikutan menjelek-jelekkan. Kalau memang kita sudah punya pilihan dengan dasar kita yakin, oh ini adalah katakanlah misalnya pilihan saya yakin bismillah berdasarkan dari keyakinan saya, berdasarkan dari guru saya misalnya gitu, ya sudah silahkan, tapi jangan menjelek-jelekkan yang lain. Paham gitu? Nah, aman sudah kita. Aman. Baik semuanya. Toh yang namanya pemimpin juga sudah ditulis takdirnya oleh Allah Subhanahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.